Dengan saya itu oh iya, saya mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa masuk ya, jadi saya ganti dengan tugas saja. Sebenarnya nanti ada tugas satu lagi ya, tugas desain merancang dermaga sebenarnya ya. Jadi apa namanya, nanti itu dikumpulkan ketika UAS. Jadi UAS-nya itu sebenarnya tidak ada, jadi tugas besar yang akan ditugaskan kepada kalian ada dua tugas desain. Nanti Pak Gari terakhir ngasih tugas desain terakhir gitu ya. Nah, saya itu masih ada utang satu pertemuan, jadi minta tolong ketua kelas dicarikan atau di online kan aja kali ya hari dan tanggalnya, nanti kasih tahu saya hari dan jamnya maksudnya. Jadi bisa dituntaskan untuk chapter dermaga dan pemecah gelombang ini ya. Nah, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan dermaga dan pemecah gelombang. Jadi hari ini kita akan mempelajari dalam perencanaan pelabuhan untuk desain desain dermaga dan pemecah gelombang. Sebentar. Ini cara ngilangin yang atasnya nih seperti gimana ya kalau di Zoom nih ya? Saya nggak tahu nih. Atau hilang sendiri nanti. Yang atas yang mana ya, Pak? Di sini kelihatannya sudah slide aja sih, Pak. Saya tuh kan kalau share screen tuh kan ada tulisan partisipan, chat dan lain-lain itu tuh. Oh, itu bisa digeser sebenarnya, Pak. Terus nanti kalau slide-nya udah jalan, biasanya Hilang ya? agak minimize sendiri gitu, Pak. Oke. Baik, ini udah kelihatan semuanya ya. Sudah, Pak. Oke, dalam saya tuh nggak kelihatan judulnya ini. Oke, dalam struktur pelabuhan ya, dalam struktur pelabuhan itu fungsi yang paling penting salah satunya adalah pemecah gelombang. Nah, pemecah gelombang ini sendiri itu nanti berfungsi sebagai pelindung ya, pelindung dari gangguan gelombang maupun dari gangguan-gangguan ombak yang apa namanya yang tinggi gitu ya dalam daerah perairan di pelabuhan. Nah, fungsi pemecah gelombang juga itu sebagai area gitu ya, area khusus pelabuhan yang memang difungsikan sebagai tempat parkir sementara gitu ya, atau tempat bongkar muat di pelabuhan ya. Jadi pemecah gelombang itu sendiri sebagai satu kesatuan dari sebuah area pelabuhan ya. Kemudian dalam pemecah gelombang itu nanti juga ada area atau alur pelayaran ya. Di alur pelayaran kalau Anda eh, sering naik pesawat mau ke Jakarta misal dari Sumatera atau eh, dari Bali gitu ya, mau ke Jawa itu kelihatan pasti ya pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Priuk gitu ya, alur pelayarannya terlihat ya. Jadi ada apa namanya arah kapal gitu ya. Jadi nanti ada seperti lampu-lampu kalau dari atas gitu ya. Itu nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini berfungsi untuk mengarahkan kapal yang keluar dan masuk ke pelabuhan gitu ya. Kemudian ada kolam pelabuhan, yang bundaran ini adalah kolam pelabuhan ya. Itu nanti sebagai daerah berlabuh sementara sebenarnya ya, untuk melakukan gerakan memutar gitu ya, untuk antri masuk kapal. Jadi Anda sering melihat orang kapal itu parkir gitu ya, parkir sebelum masuk ke area eh, namanya bongkar muat ya. Nah, itu masih di dalam cakupan pemecah gelombang. Jadi makanya kalau pelabuhan itu areanya sangat luas ya. Nah, pemecah gelombang sendiri itu memang bisa sangat panjang ya, bisa sangat panjang meliputi menselimuti maksud saya menselimuti si pelabuhan itu. Kemudian ada area dermaga ya. Area dermaga ini berfungsi sebagai tempat parkir, tempat bongkar muat gitu ya.
Nah, ini nanti kapal-kapal yang bersinggah gitu ya, itu ditambatkan di sini gitu ya untuk dermaganya. Kemudian ada alat penambat ya, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada gudang ya, gudang lapangan penumpukan. Kalau Anda pernah pernah ke Tanjung Priok ini tahun ini nggak kunjungan ke Tanjung Priok ya. Kalau apa namanya tahun kemarin kita kunjungan ke Tanjung Priok ya. Jadi jelas yang mana dermaga gitu ya, alat penambatnya sebesar apa, kemudian gudang dan lapangan penumpukannya seperti apa itu kita lihat semua waktu tahun kemarin ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain ya, jadi fasilitas bongkar muat ya, kemudian ada kren seperti kren dan lain sebagainya itu ada di struktur pelabuhan. Ada juga gedung terminal, kemudian ada fasilitas bahan bakar untuk kapal dan lain sebagainya. Ada juga untuk keperluan penumpang ya, ada seperti terminal penumpang, ruang tunggu, karantina, ya, bea cukai dan lain sebagainya. Jadi lengkap kalau di pelabuhan itu harus lengkap fasilitasnya eh, eh, terkait keselamatan juga harus ada gitu ya. Nah, tinjauan yang kita lakukan untuk pelabuhan ini banyak faktor ya, banyak faktor yang berfungsi sebagai penimbang untuk kita membangun suatu pelabuhan. Yang pertama itu apakah di suatu daerah itu memang dibutuhkan pelabuhan ya. Kebutuhan akan pelabuhan ini sangat penting karena pelabuhan ini juga tidak sembarang ya. Jadi butuh area yang luas, kemudian butuh memang cakupan eh, area yang aman gitu ya, tanpa misal kalau sering terjadi tsunami itu menjadi pertimbangan ya. Jadi pesisir-pesisir yang memang tergolong aman. Makanya kalau pelabuhan seperti misal pelabuhan penumpang kayak di Merak gitu ya, dia terselimuti oleh bukit-bukit, kemudian ada pulau-pulau kecil sebelum masuk ke terminal pelabuhan Merak ya. Itu fungsinya sebagai penahan gelombang ya. Itu salah satu pemecah gelombang alami ya. Jadi pulau-pulau kecil itu memang difungsikan untuk keamanan gitu ya, kenyamanan dari si pelabuhan penumpang tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi ya. Nah, faktor ekonomi ini juga sangat penting karena ya apakah suatu pelabuhan itu dibangun akan membangun tingkat ekonominya semakin naik atau semakin sepi atau menurun gitu ya dari segi logistik dan lain sebagainya. Karena cakupan logistik ini kan tidak sembarang juga. Pasti daerahnya dilihat apakah nanti bisa dikembangkan secara signifikan atau enggak gitu ya. Kemudian ada faktor perdagangan, faktor penjualan perdagangan gitu ya. Nah, ini juga menjadi faktor penting. Kemudian ada hubungan daerah dengan daerah yang lain ya, seperti apa. Kalau dia memang berdekatan untuk apa ada pelabuhan gitu ya. Kita fungsikan aja misal daerah Jawa gitu ya. Nah, Jawa ini misal Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu ya. Kalau ada pelabuhan di situ sebenarnya memungkinkan saja, tapi memang apakah ketika di Jawa Barat, misal di Tanjung Priok kita anggaplah gitu ya, daerah Tangerang sana itu bisa mencakup juga ke wilayah Jawa Barat dan memajukan ekonomi kedua wilayah, enggak juga gitu ya. Apakah memang butuh pelabuhan yang signifikan memajukan ekonomi atau enggak? Nah, em, apa namanya uniknya gitu ya, uniknya di Indonesia itu pelabuhan ini juga didasarkan eh, dari segi politik yang yang paling tinggi gitu ya. Ketika pemilu, ketika memang pemilihan presiden, pemilihan gubernur baru itu baru pertimbangan terkait pembangunan pelabuhan ini diadakan gitu ya. Nah, padahal Indonesia itu kita tahu ya sebagai negara maritim ya, di antar pulau itu sangat membutuhkan suatu pelabuhan yang layak ya untuk mereka aktivitas dan lain sebagainya.
kalau Anda pernah jalan-jalan misal ke Maluku gitu ya, ke daerah Ambon, ke daerah-daerah pulau-pulau kecil di Indonesia gitu ya, itu fasilitas pelabuhannya sangat-sangat minim ya. Jadi eh, didesain hanya untuk pelabuhan eh, kapal-kapal kecil untuk penumpang saja, untuk penumpang wisata maksudnya ya. Tidak didesain yang memang untuk apa namanya pariwisata yang memang besar dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya ke depan, bahwa Indonesia itu memang perlu untuk saling menguatkan faktor tadi gitu ya, faktor ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya, hubungan satu daerah dan daerah lainnya. Kemudian kegiatan ekonomi suatu daerah itu bisa meningkat ya. Jadi dalam pertimbangan kebutuhan akan pelabuhan ini kita melihat ya itu tadi, ekonomi suatu daerah itu apakah bisa meningkat atau enggak ya. Kemudian yang terakhir adalah mendukung kelancaran produksi suatu perusahaan atau pabrik. Jadi ya kalau transportasinya lancar gitu ya, kita pada saat ini masih mengandalkan transportasi darat semua untuk logistik ya, tanpa atau masih minim mempertimbangkan pelayaran maupun dari segi biaya pengiriman ya, em, pelayaran atau melalui kapal laut itu lebih murah dibandingkan darat, tetapi memang waktunya yang memang sedikit lama karena itu banyak prosedur, banyak keamanan ya gitu ya. Karena di tengah laut kita belum tahu ya keadaan cuaca seperti apa. Kalau di darat kan kita bisa estimasi gitu ya, walaupun hujan deras pun tidak jadi masalah ya. Maksudnya pengaruhnya minim juga dalam segi keselamatan. Tetapi kalau di laut badai sedikit, kemudian gelombangnya tinggi sedikit, itu akan mempengaruhi dalam segi pengiriman ya. Makanya pilihan untuk logistik melalui kapal itu selalu di nomor tiga kan atau di nomor empat kan gitu ya, selain darat dan udara ya. Nah, untuk pemilihan lokasi ya, biasanya itu yang pertama dilihat aksesibilitas dari suatu area pelabuhan itu ya. Jadi aksesibilitasnya seperti apa, kemudahan eh, bergeraknya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh dalam segi pengirimannya nanti gitu ya. Jadi aksesibilitas yang baik, kemudian area yang cukup luas ya. Kemudian daerah pengaruh hinterlandnya seperti apa ya. Misal apakah nanti terhubung dengan daerah yang memang pusat kota atau daerah ketemu daerah. Nah, itu nanti ada suatu masalah tersendiri ya. Karena kalau antar daerah saja biasanya tidak ada pengaruh ekonomi yang signifikan berubah ya. Tapi kalau memang ada pengaruh dari pusat kota gitu ya, kegiatan-kegiatan yang memang mendukung ekonomi itu akan berpengaruh signifikan terhadap daerah-daerah yang memang perlu eh, ekonominya berkembang. Kemudian ketersediaan lahan. Nah, ini yang sulit ya. Jadi di pesisir itu harus disediakan lahan yang cukup luas gitu ya untuk membangun suatu pelabuhan yang memang memadai atau layak untuk digunakan. Kemudian kondisi oceanografi tadi ya. Jadi misal kita melihat track record untuk anginnya seperti apa, gelombangnya seperti apa, karena pengaruh gelombang ini sangat eh, eh, sangat penting ya, karena kapal itu sangat terganggu dengan ombak atau gelombang ya. Jadi kondisi oceanografi ini perlu diperhatikan lebih detail ya terkait gelombang, angin dan lain sebagainya, karena nanti kesusahan gitu ya kapalnya untuk mendarat atau parkir di area pelabuhan. Kemudian ada fasilitas pendukung tadi ya, seperti misal eh, fasilitas-fasilitas lain seperti ya eh, apa namanya area gudang, area terminal penumpang dan lain sebagainya kalau dia fungsinya untuk pelabuhan penumpang ya. Nah, kondisi oceanografi tadi penentuan letak pemecah gelombang itu akan menjadi suatu faktor penting. Kemudian kondisi pelayaran, ya, tinjauan gelombang, tinjauan sedimentasinya juga penting karena kalau sedimentasinya tinggi ya nanti kapalnya nyangkut ya, nyangkut ketika mau masuk ke pelabuhan. Ya, nah
tinjauan alur pelayaran ya. Jadi kalau dalam tingkatan alur pelayaran itu fungsinya tadi untuk sebagai sarana navigasi gitu ya. Jadi untuk mengarahkan kapal masuk keluar pelabuhan, kemudian nanti eh, nah yang paling penting itu pelabuhan itu direncanakan untuk target kapal sebesar apa dulu gitu ya. Kemarin apakah sudah belajar tentang tipe-tipe kapal ya? Sudah dikasih materi terkait tipe-tipe dan jenis kapal? Halo? Udah? Udah dikasih belum materi terkait tipe kapal atau jenis kapal? Ukuran kapal gitu. Suara saya terdengar kan ya? Tes? Terdengar Pak, sebentar Pak, saya lihat materinya. Ah, ah. Jenis kapal, ukuran kapal gitu ya. Itu nanti berpengaruh dalam kita mendesain pelabuhan ya. Jadi em, perencanaan eh, pelabuhan itu atau desain pelabuhan itu berpengaruh terhadap besarnya kapal ya. Jadi Anda merancang itu besar kapal dulu, baru akan merancang yang lain-lain. Ya. Misal target kapal Anda ukuran 300 meter panjangnya, ya. Berarti Anda akan menyediakan lahan yang memang cukup luas untuk menahan atau membuat suatu area parkir atau dermaga untuk kapal tersebut bersandar ya. Jadi itu sangat penting. Sama kemudian kalau daerah-daerah atau bagian-bagian dari alur pelayaran itu daerah tempat kapal jangkarnya gitu ya. Jadi ada nomor satu ya di atas, kemudian ada nomor dua itu daerah pendekat approach channel ya di luar alur masuk, kemudian nomor tiga di titik tiga itu biasanya dipakai sebagai alur masuk ya. Jadi kalau udah parkir di titik dua, kapal-kapal yang masih antri masuk ke dermaga itu antrinya di nomor dua biasanya ya. Ini udah antri misal di sini penuh gitu ya, di area dermaganya penuh, kemudian dia antri di luar ya. Makanya banyak kapal-kapal yang bersandar ya di luar-luar kalau Anda lihat apakah mereka nganggur saja enggak gitu ya. Mereka ada kehidupan di sana gitu ya. Jadi mungkin dari operator pelabuhannya waktu yang dibutuhin 1 hari misalnya ya. Jadi mereka akan parkir selama 1 hari baru mereka masuk ke dermaga ini ya. Nah, nomor 4 ini ya kolam pelabuhan. Mereka tempat berputar, tempat ya seperti tempat parkir lah gitu ya. Parkir nanti sebelum bersandar dia akan merubah haluannya dulu gitu kan. Tempat dia berputar baru dia mendekat ke sisi dermaganya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda pernah lihat yang lampu-lampu di atas kalau Anda pakai kapal terbang atau pesawat gitu ya, lihat dari atas. Nah, benda inilah yang Anda lihat gitu ya. Di sini ada sistem navigasinya gitu ya. Jadi seperti dikasih apa namanya batasan pelayaran atau batasan rambu-rambu batas gitu ya. Nah, tingginya ini mungkin lebih kurang 3,5 meter panjangnya gitu ya ke atas ke bawahnya itu lebih kurang seperti model pelampung ya. Jadi kalau kita bawa ke darat tingginya itu bisa 3,5 sampai 4 meter ya, dilengkapi dengan mungkin ya sarana navigasi gitu ya lampu gitu ya agar terlihat oleh nahkodanya. Makanya nah ini sepanjang alur pelayaran dipasang ya. Jadi kalau misal di pelabuhan Merak, di pelabuhan apapun itu pasti ada eh, ya, sarana bantu ini gitu ya, SBNP ini gitu ya. Jadi eh, di kanan kiri alur, kemudian dibelokkan, kemudian di area batas berlakunya itu pasti ada sarana bantu navigasinya. Biasanya seperti ini dipasang gitu ya. Di ada H untuk, kemudian H untuk mendekat jarak antara bawah kapal dengan dasar laut gitu ya. Jadi alur masuk itu harus didesain seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai kapal yang masuk itu nyangkut di dasar lautnya gitu ya. Karena semakin besar kapal,
H brutonya itu akan semakin dalam harusnya, ya. Ini misal lampu hijau, ini lampu merah ini gitu ya, dipasang sepanjang alur pelayaran ya. Kemudian itu tadi ya, lampu merah, kemudian nanti kapal lewat di tengah-tengahnya seperti diarahkan ya. Nah, kedalaman untuk alur pelayaran itu harus cukup ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, elevasi terkait muka air dan dasar air atau pengerukan alurnya itu harus dipertimbangkan sesuai dengan jenis kapal ya. Nah, H total gitu ya, D ditambahkan G ditambahkan R, P, SK gitu ya. Sini sudah dijelaskan D itu draft kapal. Kalau Anda sudah dijelaskan terkait ukuran-ukuran kapal, draft kapal ini harusnya sudah tahu ya. Kemudian jadi draft kapal itu ya lebar bersih kapal draft ya. Kemudian gerak vertikal kapal karena gelombang dan squat. Jadi G itu nanti apa namanya eh, gerak vertikalnya seperti apa gitu ya. Gerak vertikal kapal itu misal karena beban kapal gitu ya. Jadi ada gerak vertikal yang garis putus-putus ya, gerak vertikal kapal ketika terkena gelombang, misal dia apa namanya menghayun gitu ya. Kemudian R itu adalah ruang bebas bersih ya. Ruang bebas bersih itu biasanya dari batas draft kapal ya, yang memang diukur dari muka air masuk ke dalam air itu draft kapal. Kemudian ditambahkan ukuran dari gerak vertikal ditambahkan ruang bebas bersihnya gitu ya. Jadi ini elevasi dasar alur nominalnya, misal elevasi dasarnya kita buat berapa gitu ya, 4 meter di bawah draft kapal misal. Cukup, kita lihat misal, kita hitung ya. Kemudian P itu ketelitian pengukuran, kemudian S itu nanti estimasi lah ya, estimasi pengendapan sedimen ya. Kemudian ada toleransi pengerukan. Jadi eh, bentuknya nanti seperti trapesium ini gitu ya, kita akan mengeruk sub layaran. Jadi ini desainnya kita terkait dengan alur ini harus direncanakan kapal yang masuk sebesar apa dulu ya. Jangan sampai misal Anda merencanakan kapal yang cuma ukuran 100 meter, tetapi yang masuk itu ukuran kapal yang 400 meter gitu ya, nggak bisa ya. Jadi makanya kelas-kelas pelabuhan itu ada tersendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau ruang bebas itu tadi gitu ya, ruang bebas bruto ya, RKB, singkatannya RKB, kemudian eh, apa namanya, ruang bebas bersih itu RB biasanya gitu ya. Nah, ruang bebas bruto gitu ya, biasanya 20% dari draft kapal maksimum. Eh, jadi draft kapal, apa, maaf, eh, ya RKB itu ruang kebebasan bruto harusnya. Ruang bebas ya, bruto biasanya di laut terbuka gitu ya, gelombang besar dan kecepatan kapal masih besar ya, RKB-nya itu 20% dari draft kapal. Kemudian daerah kapal eh, di mana masih gelombang besar itu RKB-nya 15% dari draft. Alur kolam pelabuhan itu biasanya 15% dari draft, jadi tingginya itu harus 15% lebih dari draft kapal gitu ya. Kemudian alur tidak terbukanya itu 10% dari draft ya. Kolam pelabuhan yang tidak terlindung, misal tidak ada pecah gelombang, tetapi dia dilindungi oleh pulau-pulau kecil gitu ya. Biasanya RKB-nya itu 10-15% dari draft kapal ya. Kolam pelabuhan yang terlindungi biasanya itu 7%, 7-10% draft kapal ya. Ini bisa kita hitung ya. Jadi yang penting ukuran kapalnya kita tahu, kemudian kita tahu desain draft kapalnya seperti apa gitu ya. Nah, lebar alur pelayaran ini relatif ya. Untuk panjang alur yang mungkin relatif panjang, biasanya kapal yang sering bersimpangan ya. Misal kalian akan desain kapalnya dua arah gitu ya, dua lajur.
Itu bisa, jadi lebarnya itu 2 kali panjang total kapal misal gitu ya. Kemudian eh, namanya kapal tidak sering bersimpangan ya 1,5 dari lebar kapal maksudnya, lebar total kapal. Di lebar kapal, LOA itu lebar kapal gitu ya. Kemudian kapal sering bersimpangan untuk selain arus alur di atas misal pendek gitu ya dan lain sebagainya itu hanya 1,5 dan 1 dari lebar kapal itu sendiri ya. Kemudian ya dibelokkan juga kita harus mendesain ya. Jadi jari-jarinya itu ada yang mungkin sudutnya 25 derajat ya antara 25 dan 35 derajat dan sudutnya itu 35 derajat. Karena kenapa kecil ya gitu ya. Kecil ya itu tadi semakin kecil ya belokannya akan semakin tajam kan. Ya maksud saya semakin tumpul ya. Jadi kalau kita bandingin alfanya itu kan eh, ya sudut yang kita ukur dari apa namanya tegak lurus gitu ya, tegak lurus kita ambil garis lurus putus-putus gitu ya, kayak kita ambil sudut tegak kalau dia 35 derajat misal di sini gitu ya, itu R-nya 3L gitu ya. Jari-jarinya itu 3L dari titik pusatnya, kemudian eh, nanti apa namanya defleksinya itu kan kita ukur gitu ya, defleksi belokannya, kemudian apa namanya eh, sebisa mungkin nanti eh, jari-jari busur itu tergantung pada sudut belokannya ya. Jadi nanti di soal biasanya kasih tahu misal alfa sudutnya itu lebih dari 35 derajat ya kita pakai R-nya itu mendekati atau sama dengan 10 lebarnya gitu ya, 10 panjang saya. 10 dari panjang kapal gitu ya. Yang kapal 200 meter berarti 10 kali 200 meter berarti harus jari-jarinya dari titik pusat ya itu 2000 meter gitu ya misal. Ya, kolam pelabuhan ya. Di kolam pelabuhan itu tidak boleh ada gelombang ya. Jadi harus tenang karena tidak ada pemecah gelombang yang, yang didesain untuk memang memecah gelombang yang masuk ya, dam ya. Jadi eh, luas kolam putar itu biasanya 1,5 dari lebar kapal ya dan dari ukuran kapal terbesar. Jadi ya itu tadi kapal yang paling besar itu yang paling utama kita kita buat untuk desainnya gitu ya. Kemudian kapal berputar dengan bantuan jangkar atau kapal tunda. Kapal tunda itu kapal pengiring itu ya. Jadi ada misal kalau kapal mau masuk itu biasanya ada kapal kecil yang mengiringi ya, yang menuntun. Nah, luas kolam putar minimumnya itu luas lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah sama dengan lebar kapalnya sendiri ya. Misal kolam putar itu lebarnya 3 kali LOA gitu ya. Ini minimum ya. Jadi em, luas kolam putar ini semuanya minimum. Misal ini kapal berputar tanpa bantuan bantuan kapal tunda misalnya ya. Ini R-nya minimum, ya minimum juga ya. Makanya eh, misal kita desain diameternya itu 3 kali lebar kapal misalnya gitu ya. Atau 2 kali lebar kapal itu nggak apa-apa ya. Ini adalah lebar minimumnya saja. Dan ada area labuh ya. Area labuh itu biasanya eh, area-area kapal untuk menunggu giliran masuk ke dermaga ya. Tadi di titik nomor 2 tadi gitu ya. Sebelum dia masuk ke alur pelayaran ada sebuah area labuh ya. Ada zona-zonanya biasanya. Kemudian luas total area labuh itu biasanya jumlah antiran kapal yang direncanakan ya dengan formasi posisi tunggu kapal yang kita rencanakan juga gitu ya. Kayak kalau Anda melihat di pelabuhan itu ada kapal-kapal yang di laut gitu ya, itu bukan bukan eh, sembarangan, itu hanya sebagai area labuh karena itu sebagai tempat parkirnya kapal gitu ya, parkirnya sementara kapal sebelum dia melakukan bongkar muat atau melakukan aktivitas di dalam dermaga gitu ya. Nah, biasanya apa namanya penggunaannya itu penungguan maksudnya.
penungguan di lepas pantai atau bongkar muat barang ya, itu jari-jarinya biasanya lebar ditambah 6 kali H gitu ya. Hanya itu biasanya di kapal ya. Nah, ini dari buku referensi Bambang Triatmojo gitu ya. Banyak juga referensi lain sebenarnya ya. Jadi tidak hanya di apa namanya eh, sebagai acuan kita saja gitu ya untuk kita mendesain. Jadi apa namanya untuk tambatan dengan dua jangkar, kemudian tambatan yang bisa berputar 360 derajat, ya itu ada semua untuk ukuran jari-jari dari si luas area labuhnya ya. Kemudian ada penambatan selama ada badai gitu ya, misal kecepatan anginnya 20 meter per detik atau kecepatan anginnya 30 meter per detik, itu berbeda juga untuk jari-jarinya. Jadi masing-masing keadaan itu disimulasikan gitu ya, agar kapalnya itu aman. Gitu ya. Nah, ini dari suatu jurnal yang dibuat oleh salah satu mahasiswa gitu ya. Dia melakukan penelitian di penataan alur pelayaran barat di Surabaya gitu ya. Jadi dia mendesain untuk tempat zona pelabuhan ya. Jadi dia mendesain bahwa ada ukuran jari-jarinya itu ini nggak tahu ya, saya lupa juga kemarin itu dia mendesain bagaimana tambatannya gitu ya, bagaimana kecepatan anginnya, saya lupa. Jadi dia mendesain lebar atau jari-jari dari area labunya itu lebar ditambah 6H ditambah 30 meter sendiri gitu ya. Jadi biar kapalnya kalau dia ada angin goyangnya itu akan aman gitu ya, tidak menyentuh kapal yang lain ya. Nah, kedalaman kapal ini sendiri terkait eh, jenis kapal ya. Jadi berbagai macam jenis kapal itu akan mempengaruhi kedalaman kolam pelabuhan itu. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, apakah sudah dikasih materi terkait jenis kapal, misal kapal barang gitu ya, kapal minyak, kemudian kapal peti kemas, kapal feri ya, kapal barang curah. Jadi pelabuhan itu memang didesain tidak bisa multi kapal gitu ya. Jadi misal kalian akan membangun pelabuhan khusus untuk dry bulk gitu ya. Jadi untuk misal kegiatan bongkar muat material konstruksi yang harus kering gitu ya. Kapal yang bawanya itu kan harus kapal-kapal yang memang eh, seperti barang-barang curah gitu ya, kapal barang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dimasukkan oleh kapal-kapal yang lebih besar gitu ya DWT-nya ya. Kemudian eh, juga tinggi gelombangnya, kritisnya itu di kolam pelabuhan itu harus diatur atau distandarkan gitu ya. Untuk kapal kecil itu maksimal tinggi kritisnya itu 0,3 meter. Jadi kalau kapal-kapal kayak kapal-kapal nelayan gitu ya, kapal perahu kayu yang memang dipakai untuk nelayan itu ya tidak boleh untuk tinggi-tinggi untuk tinggi gelombangnya ya. Kalau kapal sedang dan besar misal biasanya itu distandarkan 0,5 meter itu sudah tinggi kritisnya. Kemudian untuk kapal besar itu maksimal 1,5 meter ya. Di 1,5 lebih dari 1,5 meter biasanya udah bergoyang kapalnya gitu ya membahayakan. Kemudian kolam di depan dermaga harus tenang ya, memungkinkan untuk pengamatan selama 95 sampai 97,5% dari hari maupun hitungan dalam 1 tahun. Jadi ya harus aman lah gitu ya. Nah, kemudian faktor dermaga itu kita melihat pasang surut, faktor pasang surut. Jadi kita lihat faktor angin gitu ya. Eh, kita tidak diharuskan untuk bisa membaca oceanografi, tapi kita harus memanfaatkan data yang memang sudah ada di BMKG dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada data BMKG misal di daerah sisir utara Jawa gitu ya, anginnya kecepatannya berapa knot gitu ya. Itu kita bisa track record dari situ. Misal dalam 10 tahun terakhir eh, ya, atau bulan-bulan yang memang anginnya itu kencang di bulan-bulan apa saja gitu ya, dan sebagainya.
Nah, ini misal angin gitu ya. Angin ini banyak jenisnya. Misal angin sepoi ya, itu kira-kira kecepatannya 1 sampai 3 knot ya. Angin sangat lemah itu 4 sampai 6 knot gitu ya. Kemudian angin lemah, kemudian sampai dengan angin topan ya. Topan ini sampai lebih dari 64 knot gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan. Jadi ada row-nya, ketekanan anginnya seperti apa ya. Semakin besar, semakin jenisnya itu bahaya, pasti tekanan anginnya itu pasti akan lebih besar ya. Misal kayak angin topan gitu ya, 213 kilogram per meter persegi. Jadi setiap meter itu hantamannya itu sebesar 213 kilo gitu ya. Ini sangat membahayakan bagi kapal itu sendiri. Walaupun kapal itu mempunyai berat tersendiri, tetapi semakin kencang anginnya ya semakin berpengaruh dalam aktivitas kapal itu gitu ya. Nah, biasanya angin ini ya kita melihat tabel windrush, yang dikenal dengan tabel windrush gitu ya. Arah angin mana gitu, misal ke west, kemudian north, atau ke east gitu ya, atau ke west, atau ke south gitu ya. Kita melihat itu nanti kita bisa mengarahkan, oh misal pemecah gelombangnya kita arahkan ke arah utara gitu ya, atau ke arah tenggara gitu ya. Itu bisa kita desain dari anginnya, karena angin yang masuk itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Misal hembusan anginnya misal di sini ke barat gitu ya, barat ke utara misal ya. Berarti pemecah gelombangnya kita bisa desain seperti ini misal, atau di sini gitu ya. Masuknya kan kita misal ini daerah pelabuhannya di sini gitu ya. Di sini daerah pelabuhan, berarti kita mendesain area pemecah gelombangnya ke sini, karena kita akan memanfaatkan angin yang masuk untuk mendorong kapal masuk ke dalam eh, namanya area pelabuhan gitu ya. Itu juga bisa. Jadi angin ini juga kita bisa manfaatkan ya. Ini contoh pencatatan angin ya tiap jam dalam catatan BMKG misal. Misal arah tanggal 1 itu arahnya ke utara semua, north, north, north gitu ya, sampai tanggal 24. Kemudian hari tanggal 2 gitu ya. Ya ini jamnya ya, jam 1, jam 2 sampai jam 12 malam gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, ini bisa kita track record untuk kita mempertimbangkan arah dan keluar masuk dari area pelaga gitu ya. Nah, ini juga perbandingannya bisa misal kecepatan angin ya, itu 0 sampai 10 knot, biasanya ke arah utara itu lebih ke 88% atau 80% itu terbagi gitu ya. Jadi misal arah kecepatannya itu 10 sampai 13, biasanya persentasenya terbagi juga gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita lihat, bisa kita lihat dari data BMKG gitu ya. Nah, ini juga ada periode pasang surut air laut ya, itu juga berpengaruh untuk kita melihat gelombang ya, gelombang lautnya seperti apa. Ini juga akan mempengaruhi desain pelabuhan atau desain dermaganya. Nah, ini juga ini sebagai data saja gitu ya. Ini kita harus bisa melihat bagaimana misal di sini hari ke gitu ya, hari ke 1, 2, 3 sampai misal hari ke 30 gitu ya. Bagaimana eh, ritme dari gelombangnya gitu ya. Berarti misal dalam seminggu itu gelombangnya ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Makanya kita harus mempertimbangkan dari data amplitude gelombang ini ya. Nah, dalam periode apa amplitude gelombang ini juga kita akan melihat, bisa mempertimbangkan ya elevasi dari suatu area pelabuhan ya. Misal ke airnya sedang tinggi, kemudian muka airnya rendah gitu ya. Nah, itu bisa kita apa namanya pertimbangkan ya. Makanya dalam mendesain pelabuhan itu
kompleksitasnya sangat tinggi karena salah sedikit itu ya dermaganya bisa tenggelam gitu ya kalau tidak mempertimbangkan pasang surut air laut. Jadi ini harus dipertimbangkan karena ya itu tadi kalau kita tidak pertimbangkan ya nanti pelabuhannya akan di bawah permukaan muka air laut gitu ya. Misal muka airnya dalam beberapa hari gitu ya. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kita lihat nih, misal dalam sentimeter itu paling tinggi di 234 gitu ya, HHWL-nya gitu ya. Misal dalam periode 1 bulan, 1 tahun gitu ya, itu di periode-periode atau minggu keberapa yang memang pasang surut air lautnya ini akan berpengaruh nanti, Pak. Atau kita lihat tinggi maksimal pasang surutnya setinggi apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat misal di HAWL-nya 234, misal dalam 1 bulan ada 234, ada nanti dalam 1 tahun rata-rata misal 2,5 gitu ya, 250. Nah, kita berarti mendesain harus lebih dari 250 cm gitu ya, untuk tinggi dari muka air laut dengan tinggi dari eh, temaganya nanti gitu ya. Ya, ini apa namanya eh, perhitungan gitu ya, perhitungan gelombang ya, gelombang air laut. Jadi ada muka air ya, muka air diam ketika ada angin ataupun ada sesuatu yang trigger gelombang ini ada, gelombang itu selalu ada gitu ya. Karena faktor angin, kemudian faktor-faktor lain yang memang menyebabkan suatu gelombang ya. Nah, yang kita lihat itu ya itu tadi ya, ketika dia surut, ketika maksudnya amplitudenya seperti apa, tinggi dari batas tinggi maksimal dengan batas turun maksimalnya seperti apa gitu ya. Misal pil muka air itu nanti kita notasikan dengan eh, apa, mu gitu ya, kalau sebutannya saya biasa nyebutnya mu gitu ya. Mu x terhadap tinggi gitu ya, mu datar terhadap tingginya itu adalah tinggi bagi 2 cos K itu tadi apa namanya angka gelombang 2 pi per L gitu ya. Kemudian tau itu adalah frekuensi gelombang 2 V per T ya. Jadi eh, fluktuasi MA ya itu terhadap X dan T, kemudian gelombang sinusoidal menjalar itu arah X ada positif, biasanya positif ya. Jadi cosnya itu nggak mungkin negatif ya. Kemudian ada C itu adalah kecepatan rambat gelombang L per T gitu ya. Nah, di sini dikembangkan lagi C itu G dikalikan T dibandingkan dengan 2V gitu ya. Kemudian dikalikan tan H 2VD per L gitu ya, di mana D itu kedalaman laut, L itu adalah panjang gelombang ya, C itu kecepatan rambat gelombang ya, K itu angka gelombang 2V per L, kemudian T besar itu periode gelombang ya. Nah, misal persamaan tiga ini biasanya ada keterbatasan ya. Jadi kita akan melakukan misal biasanya simulasi iterasi ya. Simulasi iterasi kemudian sampai mendapatkan suatu nilai L yang adai ya, panjang gelombangnya. Nah, fluktuasi gelombang itu kan bermacam-macam gitu ya. Jadi kita mau memfixkan desain kita dari suatu iterasi nilai apa namanya panjang gelombang. Nah, klasifikasi gelombang itu sendiri berdasarkan fungsi kedalaman relatif gitu ya. Misal laut dangkal itu biasanya D per L-nya harus lebih kecil dari 1/20 gitu ya. Misalnya eh, di laut transisi D itu maksudnya D per L-nya itu apa namanya klasifikasi gelombangnya gitu ya. Itu simbol dari klasifikasi gelombang D per L ya. Misal di laut transisi antara lebih kecil dari setengah, kemudian besar dari 1/20. Kemudian di laut dalam itu biasanya DPRL-nya lebih dari setengah gitu ya. Apabila DPRL-nya lebih dari sama dengan setengah, maka
tan H-nya itu 2 pi D per L sama dengan satu gitu ya. Makanya kita buat C0 ya, dan C-nya tadi itu adalah kecepatan rambat gelombang. Kecepatan gerambat gelombang itu G kalikan T, kemudian 2 per 2 V itu hasilnya 1,56 T gitu ya. Kemudian di persamaan 5 ini L0 kita samakan dari rumus sebelumnya itu 1,56 T kuadrat. Jika D per L-nya lebih kecil dari 1/20 ya, maka tan 2 V D per L itu adalah sama dengan 2 V D per L. Makanya dari rumus sebelumnya kita bisa konklusikan C sama dengan akar dari G dikalikan diameternya. Atau L itu sama dengan akar GD dikalikan T ya. L tadi 2 V D per L gitu ya. Kemudian C itu kan GT per 2 V tan H 2 V D gitu ya. Nah, ini tadi kita masukkan ya, masukkan ke sini jadi rumus baru. Kita hubungan L0 dengan L di mana D per L0 sama dengan D per L tan H 2 V D per L gitu ya. Ini ilustrasi dari parameter fungsinya ya. Kita anggap ya ini kita nggak bahas satu persatu tetapi kita memanfaatkan rumus yang ada saja gitu ya. Jadi panjang kalau kita mau dijabarkan, tetapi saya ringkas ya rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung panjang rambat gelombangnya itu tadi gitu ya. Ya, ini ada angka dari suatu simulasi ya cepat rambat C dengan panjang gelombang L ya. Ini kayaknya terpotong ya. Jadi harusnya ada panjang gelombangnya berapa gitu ya, 10 meter dan lain sebagainya. Ini ada angka-angkanya, jadi dari angka-angka ini kita akan cari gitu ya. Misal kita pakai metode interpolasi atau cari titik tengah atau dan lain sebagainya gitu ya. Untuk mendapatkan keperluan perhitungan yang kita lakukan. Nah, ini ada contoh soal gitu ya. Gelombang periode 10 detik di laut dengan kedalaman 30 meter. Hitung panjang L dengan dan cepat rambat gelombang C. Kemudian hitung pula L dan C pada kedalaman 5 meter. Dan kita selesaikan nih gitu ya. Misal pertanyaan pertama itu gelombang periode 10 detik ya dengan kedalaman 30 meter. Kita hitung panjang L dan cepat rambat gelombangnya C. Di mana L dari persamaan 5 itu L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Kita langsung hitung saja T-nya itu kan 10 detik ya. 1,56 dikalikan 10 kuadrat itu 156 meter. Kemudian untuk kedalaman 30 meter ya kita bandingkan aja gitu ya. 30 dibandingkan 106 jadi cepat rambatnya itu atau nilai C 0,1923 ya. Tapi dalam eh, apa namanya tabel tadi gitu ya 0,1923 ini nggak ada gitu ya. Kita cari interpolasinya D per L0 ini di 0,1923 gitu ya. Nah, di sini tidak ada nih ya. Jadi 0,1920 kemudian 0,1930. Makanya kita cari angka 0,1923 ini dengan cara interpolasi. Didapatkan D per L-nya gitu ya. Interpolasi ya X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Interpolasi seperti itu. Dapatkan nilai D per L yang baru itu sebesar 0,218642 ya. Nah, dapat L D per L-nya kita bisa mencari L-nya gitu ya. Nah, apa namanya kita bandingkan gitu ya L yang baru ya untuk kedalaman 30 meter tadi ya. Jadi didapatkan 137,2 meter di mana C-nya L per T ya kita bandingkan 137,2 dibandingkan dengan 10 gitu ya didapatkan 13,72 untuk cepat rambat gelombangnya. Nah, untuk D-nya 5 meter ya kita bandingkan lagi aja gitu ya. Kemudian kita cari lagi L-nya eh, tabel 0,0738 atau kita akan cari lagi gitu ya. Tapi sepertinya ini ada di tabel gitu ya, langsung dipakai untuk mencari C yang barunya gitu ya. Di ini
kedalaman 30 meter, lambatnya itu 13,72 meter per detik ya. Dan ini C-nya itu 6,77 meter per detik ya, dengan panjang 67,6 meter. Nah, ini contoh pemecah gelombang ya. Di, untuk pemecah gelombang sendiri itu ada bagian sendiri nanti ya, tipe-tipenya ya, ada yang segi 6, segi 4 gitu ya. Ini tidak sembarang juga ya fungsinya. Jadi kalau Anda lihat ini kayak ditumpuk-tumpuk seperti itu saja gitu ya. Tapi memang ukurannya ini nggak kecil ya. Kalau kita bawa ke darat itu, kalau Anda bayangkan gitu ya, eh, besarnya itu seperti satu ruangan kelas kuliah gitu ya. Jadi tingginya itu bisa 4 meteran untuk satu benda ini gitu ya. Makanya beratnya lebih kurang 2 ton untuk satu, ya, untuk satu pilar pemecah gelombang ini gitu ya. Jadi nggak main-main beratnya. Jadi ya bukan asal tumpuk, tapi memang dibuat seperti ini biar dia saling mengikat gitu ya, tidak tidak mudah goyang dan ketika dikenain oleh ombak. Ini fungsinya seperti ini. Jadi kalau ada gelombang di daerah luar pelabuhan atau area dermaga ya, kita pecah. Jadi gelombangnya tidak ada yang masuk di dalam area pelabuhannya itu. Jadi gelombangnya tenang gitu ya. Seperti ini misal kita pasang pecah gelombangnya melengkung ya. Jadi ketika ombak datang gitu ya atau gelombang datang dia terpecah di sini, kemudian di daerah sini dia sudah aman gitu ya. Ketika kapal masuk ya, kapal masuk ini daerah area pelabuhannya aman ya. Ya ini juga seperti itu. Jadi eh, area di mana area untuk pelabuhannya ini kita lihat adalah panjangnya itu nggak main-main ya. Jadi pemecah gelombang itu memang luas banget gitu ya. Nah, untuk pemecah gelombang sendiri itu ada tinjauannya sendiri ya untuk faktor pelayaran, misal kapal masuknya itu dari arah mana gitu ya. Misal seperti ini ya. Jadi ada angin arah gelombang dari sini, kemudian kita buat pintu masuknya kapal itu di sini gitu ya. Dengan kita membuat pintu masuk kapalnya di sini. Makanya saya bilang tadi ya, arah angin itu kita bisa manfaatkan untuk masuknya kapal gitu ya. Kalau kita buat pintu masuknya di sini, maka angin akan berhembus kemudian menghempas kapal. Jadi kapal akan bergerak ya gitu ya. Gerak ini relatif nanti bisa ada tumpuran atau tabrakan dengan batas dari puncak gelombangnya gitu ya. Makanya kalau arah anginnya memang mengarah ke pelabuhan ya kita manfaatin untuk dia mendorong si kapalnya masuk ya. Jadi posisi muka panjang pemecah gelombang itu sendiri juga penting gitu ya. Jadi kita melihat arah angin, ya, arah gelombangnya seperti apa. Nah, baru kita memutuskan pintu masuk untuk si kapal masuknya itu, manuvernya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh pada tata letak dari puncak gelombang. Nah, kemudian em, apa namanya, itu tadi sedimentasi juga akan berpengaruh gitu ya. Misal apa namanya angin, kemudian gelombangnya mengarah ke sini ya, atau angin ke sini. Nah, itu ada plus minusnya sendiri gitu ya. Ya, angin arah ke sini nanti ya bisa terpecah. Tapi kalau angin dan arah gelombangnya masuk searah dengan pintu masuk gelombang, panca gelombang, nah ini berarti ada kemungkinan gelombangnya itu masih bisa lolos dari sini gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan yang penting gitu ya. Jadi yang mana lebih baik itu nanti dalam desain kalian dijelaskan gitu ya. Apa pertimbangannya pintu gelombangnya seperti ini, pintu pecah gelombangnya seperti ini gitu ya. Yang mana yang lebih baik A atau B gitu ya. Nah, itu tugas kalian untuk apa namanya, menilai gitu ya. Nah, faktor sedimentasi juga penting ya, di mana kalau kita lihat gelombang datang itu akan membawa suatu sedimen ya. Nah, semakin besar gelombang, biasanya sedimennya akan semakin banyak ya. Makanya dalam suatu kondisi perairan di pelabuhan ya,
Itu sedimen sangat faktor yang penting karena em, misal tinggi dari kapal itu akan tersendat dari tinggi sedimen itu sendiri. Jadi sering-sering diperiksa gitu ya sedimen yang memang sudah menumpuk di misal area pintu masuk gelombang ini tadi ya. Nah, biasanya sedimen itu menumpuk di sini gitu ya, menumpuk di sini, kemudian menumpuk di sini. Kayak kalau kapal masuk itu akan tertahan dia di sini karena nyangkut ya. Makanya selalu biasanya setahun sekali gitu ya, itu diperiksa untuk tinggi sedimentasinya di sini. Karena akan berpengaruh dari ya akses keluar masuknya si kapalnya nanti ya. Kemudian ya ini tata letaknya, misal di A ya kita kita apa namanya kita desain misal pelayaran dari segi pelayaran itu tata letak A ini lebih jelek dibandingkan tata letak B. Nah, ya tadi angin itu membantu si kapal untuk masuk gitu ya daripada nanti dia didorong oleh angin ke sini ya sehingga akan dengan pecah gelombangnya. Kemudian dari sisi ketenangan pelabuhan ya kalau titik A ini tata letak A itu lebih baik daripada titik letak B. Nah, ini ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Nah, secara sedimentasi itu tata letak A ini lebih baik dibandingkan tata letak B. Makanya ini yang perlu dipertimbangkan mana yang akan Anda pilih gitu ya, apakah dari segi ketenangan pelabuhan, kemudian sedimentasi, karena ini akan berpengaruh dari biaya operasionalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini contohnya endapan, endapan gitu ya, endapan, endapan akibat nah, ini contoh sedimen nih ya, ini sedimen semua nih. Di gelombang yang sub gitu ya, membawa sedimen-sedimen yang tidak pernah dibersihkan misal gitu ya, akan menumpuk gitu ya, menumpuk menjadi suatu lautan pasir gitu ya, pasir baru memang perlu dibersihkan karena dia akan mengendap ya. Jadi tadi kita udah bilang ya perubahan eh, air laut karena pasang surut itu menjadi faktor pertimbangan juga ya untuk lokasi pecah gelombangnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa Anda baca sendiri lah gitu ya. Contoh-contohnya pembangunan pemecah gelombang ya, kalau ada erosi tergerus misal ya, perbaikannya itu biasanya karena itu tadi karena gelombang yang sangat besar ya, jadi dia terkikis di sini ya. Biasanya pemecah gelombang itu berbentuk trapesium ya, sisi-sisinya ini kita kasih lapisan pelindung ya. Ini tadi lapisan pelindungnya seperti nanti banyak tipe ya. Ada yang segi 6, segi 5, segi 4 gitu ya. Fungsinya ya sebagai lapisan pelindung dari beton beton tulangannya gitu ya. Nah, ini desainnya ya. Bisa Anda lihat di mana ada kedalaman air ya, D dan ya, kemudian ada T ya. T ini adalah tinggi puncak gelombangnya dari puncak sampai ke dasar gitu ya. Kemudian ada lebar sisi atas ya, lebar sisi atas. Ini berfungsi sebagai biasanya eh, lalu lintas ya, mobil lewat atau jalan kaki lewat gitu ya. Kemudian ada W berat armor ya. Armor ini ya tergantung jenis ya biasanya semakin besar ya semakin berat karena biasanya dari beton bertulang ya. Kemudian ada tebal lapis lindung utama ya. Jadi lapis lindung utama dan tinggi gelombang, misal ada T tinggi gelombang ya. MA muka air rencana, MHWL dan HAWL gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah data HAWL dengan MHWL gitu ya. Dari yang sebelumnya kita lihat, kemudian ada pelindung tumit ya. Pelindung tumit ini tadi ya sebagai dasar fondasinya ya. Dan juga jenisnya ini banyak jenis ya pemecah gelombang itu dari sisi tegak Kaisen ya Kaison jadi dia
seperti menara tinggi gitu ya, pecah gelombang. Kemudian ini armor tadi ya, ada quadripod, ada tetrapod ya, ada juga dolos namanya, ada tribar ya. Nah ini tingginya bisa 4 meteran satu ini ya. Jadi kalau ya itu tadi saya bilang, kalau Anda ingin bayangkan tinggi dan lebarnya itu biasanya hampir satu kelas ruang kuliah gitu ya. Di ya sangat berat, satu ini bisa 2 ton sampai 3 ton beratnya gitu ya. Nah ini contohnya tetrapod, dan dolos ya, dan acropod ya. Ini tergantung dari apa, ya sama fungsinya sebagai armor unit ya, ya, tergantung pilihan aja sebenarnya gitu. Tapi orang banyak yang memakai tetrapod karena mungkin sikunya lebih banyak dan lain sebagainya. Dan dolos ini juga gitu ya, karena lebih mengikat. Ya ini bukan asal numpuk, tapi memang saling terikat aja nanti ya. Kalau dipasang satu-satu kan berat ya. Jadi dia masangnya juga pakai crane misalnya. Kalau memang mau disusun seperti acropod ini gitu ya. Tapi memang kalau tergerus air juga, ya itu tadi tergantung dari apa namanya, rekatan dari antar antar armornya ini seperti apa. Ini PPT lock ya, kemudian ada jenis eject, jadi banyaklah jenis-jenis untuk armor unit ini. Nah ini lapisan pelindung ya, lapisan pelindung gamma R itu berat jenis batu ya atau betonnya, kemudian dikalikan H, tinggi gelombang pangkat 3 dibandingkan dengan KD itu adalah koefisien stabilitasnya, kemudian eh, dikalikan SR-1 pangkat 3, SR itu biasanya apa namanya, eh, kecepatan gelombang ya, R, atau SR. SR itu gamma R per gamma A gitu ya. Ini adalah apa namanya, gamma A itu kan berat jenis ya. Jadi berat jenis si ini apa? Ya campurannya gitu ya, campuran dari si beton misal. Kemudian A itu kan gamma berat jenis air laut. Jadi ketika dia bersinggungan itu ada selisih dari si berat jenis air laut dengan jenis si betonnya gitu ya. Kemudian di papan ketiga, kotangen theta, theta itu sudut kemiringannya, ya, sudut kemiringan pecah gelombang. Nah ini misal Anda akan membangun bulat pelindungnya pecah gitu ya, kemudian bersudut kasar ya dengan tetrapod dan quadripod ya, dan lain sebagainya, itu sudah ada semua nilai KD ya, dan kepala bangunannya, kemiringannya, sebagainya tinggal dimasukkan ya. Nah, misal ada contoh tinggi gelombang di lokasi rencana pemecah gelombang ya, itu hanya 4 meter, hitung berat butir lapis lindung dengan batu dan tetrapod. Berat jenis batu, beton, dan air laut berturut-turut adalah 2,6, 2,4 ya. Kemudian untuk berat jenis air lautnya 1,025 ton per meter kubik. Kalau tangan tetanya 2 gitu ya. Nilai KD batu dan tetrapod untuk bagian pecah gelombang dan kondisi gelombang pecah, KDB dan KDT-nya itu 2 dan 7 ya. Nah, kita ketahui butir lapis lindung batu ya, KD untuk KDB untuk 2 gitu ya. W ya kita masukin ke rumus tadi gitu ya. Kita masukkan W-nya itu 10,65 ton. Kemudian untuk lapis lindung tetrapod ya, KD 7 itu minimal satu eh, beratnya itu 4 ton gitu ya. Tadi ya. Oke, untuk memecah gelombang ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Silakan. Saya akan lanjut lagi ini ya, lanjut dengan materi yang kedua.
Apa ada yang ingin ditanyakan? Jauh ini belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada materi yang kedua terkait gelombang. Sudah terlihat ya. Oke, kita masuk ke perencanaan dermaga ya. Jadi tadi kita sudah bahas terkait dengan pemilihan lokasi pelabuhan ya, ada aksesibilitas, kemudian daerah pengaruh hinterland, ketersediaan lahan, oceanografi dan lain sebagainya ya. Ini contoh dermaga ya, kalau kita lihat Anda pernah melihat ada dermaga pelabuhan untuk barang atau liquid bulk gitu ya. Ini untuk apa namanya? Benda-benda cair ya, biasanya kapal-kapal yang mengangkut minyak, kemudian gas dan lain sebagainya. Ini kontainer ya, kalau ke Tanjung Priuk seperti ini lebih kurang gitu ya. Dan juga untuk khusus dari kapal penumpang ya, kapal-kapal pariwisata yang memang didesain untuk wisata ya tentu. Nah ini ada tata letak konstruksi dermaga ya, biasanya dari segi operasional dan segi teknis. Segi operasional itu jenis dan ukuran kapal ya, itu pasti. Jadi harus kita tahu dulu jenis dan ukuran kapal, kemudian cara penanganannya seperti apa. Misal jenis apa namanya dermaganya itu untuk kapal kargo ya, seperti kemas, curah atau bulk gitu ya. Kemudian uh, minyak dan lain sebagainya ya. Kemudian secara operasional juga area pelabuhan ya. Nah untuk secara teknis ini lebih ke konstruksinya ya, kemudian lebih ke sipilnya kita banget gitu ya, manuver kapal, kemudian kedalamannya, kemudian pasang surut, gelombang ya, siltationnya seperti apa, kemudian kondisi lapisan tanahnya, topografinya seperti apa. Jadi itu yang secara operasional dan teknis yang harus kita lihat. Kemudian baru kita menentukan tata letaknya seperti apa. Ini lihat ya, apa kita akan membangun jenis-jenis dermaganya itu marginal ya, open type atau finger type ya. Finger type ini biasanya untuk kapal-kapal pariwisata ya, jarang untuk kapal-kapal eh, jenis kargo dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan tahap konstruksi ya. Ini ya itu tadi ya. Ada yang juga dermaga itu floating type. Jadi dia bisa naik turun tergantung dengan pasang surut air laut. Biasanya ini jarang digunakan ya. Biasanya floating type ini digunakan untuk kapal-kapal yang kecil, ya. Kapal besar tidak memungkinkan untuk floating type ya. Kemudian ada fixed type ya. Jadi ini kita pasang tiang pancang, kemudian sheet pile gitu ya. Kemudian ada kaison ya, pondasinya kaison dan lain sebagainya. Nah, fungsi dermaga itu sendiri sebagaimana kita udah pernah tahu lah ya, dirapatkan ya, bukan kapal, bukan bukan muat ataupun naik turun penumpang ya. Kemudian dermaga juga umumnya terdapat apron dan fasilitas jalan ya, jalan untuk truk, pribadi atau jalan kaki dan sebagainya. Kemudian apron itu sendiri ya biasanya daerah antar sisi dermaga dan sisi depan gudang ya. Jadi ada apron, ya, ada crane misalnya, ada container yard ya, itu sebagai tempat sementara terminal
sementara sebelum dimasukkan misal ke gudang ya, gitu ya. Nah, struktur dermaga ini banyak macam tipenya gitu ya. Ada warp, dan ada pier, kemudian ada jetty ya. Warp ini memanjang ya, seperti misal di Tanjung Priok itu warp, dan ada tipe pier. Ya, pier ini biasanya dan jetty ini sebagai dipakai untuk kapal-kapal boat gitu ya, minyak, gas, dan lain sebagainya karena harus ada jarak antara dermaga dan kapalnya sendiri gitu ya. Kemudian untuk pier ini kapal-kapal pariwisata saling berkaitan ya pier-piernya. Nah, yang warp dan pier ini biasanya strukturnya tertutup ya, dan juga yang terbuka. Khusus untuk jetty harus selalu terbuka karena kita tergantung penggunaannya ya. Biasanya digunakan untuk kapal-kapal yang memang si bahan bakar gitu ya, ataupun memang bukan bongkar muat terkait gas, minyak dan lain mudah terbakar ya. Tapi ada juga jeti yang dipasang untuk kapal pariwisata gitu ya. Memang desain untuk seperti itu, seperti di daerah-daerah, misal di Maluku tuh banyak jeti ya. Jeti yang untuk kapal-kapal kecil berlabuh ya. Nah ini untuk struktur tertutup itu ada dinding gravitas, kemudian dinding turap ya, ya ada beton, kaison ya, sel turap baja dan lain sebagainya. Kemudian ada dinding pendanaan tanah. Kalau sebagai struktur terbuka dia hanya pakai tiang pancang only gitu ya. Nah, pemilihan tipe dermaga itu berdasarkan jenis kapal ya, biasanya kapal penumpang atau kapal barang. Kemudian ukuran bobot kapal ya, kondisi batimetrinya seperti apa, kemudian dasar lautnya dan hidrooceanografinya gitu ya. Nah, pemilihan dermaga ini harus yang paling sesuai sehingga biaya pembangunannya yang paling ekonomis ya. Jadi ya itu tadi sesuai dengan pilihan, nilaian dan lain sebagainya. Pemilihan bentuk dermaga gitu ya. Jadi kalau apa namanya dari segi peta batrimetri, kemudian KR laut tadi sudah kita lihat gitu ya. Ini contohnya jetty ya, warp ya, ada turap, ada tiang pancang ya, biasanya jetty dan warp dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh tadi ya, kapal berlabuh, kemudian kapal bersandar gitu ya. Ini contoh jetty, ini jetty, kapal berlabuh, dan Anda mendesain ya, kita lihat bentuk dermaga dengan metrinya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda mendesain layaran, kemudian namanya eh, pemecah gelombangnya seperti apa dan lain sebagainya. Karena tadi ada batasan kedalaman ya, jadi jangan tergantung dari ilustrasi ini ya. Ini cuma ilustrasi aja. Kalau cuma 5 meter ya nggak mungkin kapal besar masuk gitu ya. Harus yang bentuk dermaganya atau batimetrinya atau kedalaman air lautnya lebih dalam lagi ya. Tadi bahas angin ya, tinjauan pelayaran ya, lihat gimana yang paling ideal ya. So kapal seperti apa, kemudian sedimentasinya seperti apa ya. Tadi sudah kita bahas untuk penentuan tak pelabuhan, kemudian cah gelombangnya ya, ini layout pelabuhan misal ya, pelabuhan kita lihat garis pemecah gelombangnya itu di titik batimetri berapa meter ya. Nah ini yang Anda pilih sendiri nanti ya, tergantung dari jenis kapal yang masuk. Nah, jadi garis pemecah gelombang ya ini tergantung dari jenis kapal yang masuk ya, batas kedalaman minimum atau dari pemecah gelombang tadi kan kita udah tahu ya batas kedalaman minimumnya seperti apa.
1,5 D atau 1,5 dari draft kapal atau 2 dari draft kapal gitu ya. Kemudian arah kapal masuk atau arah angin kita lihat, kita desain mukanya seperti apa, muka muka masuknya dari sini atau dari sini gitu ya, atau dari manapun, tergantung dari arah anginnya gitu ya. Nah, ini jenis dan karakteristik kapal ya. Ini harusnya udah dikasih sebelumnya ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi berat kapal dan panjang kapal itu akan berpengaruh ke gerakan kapalnya gitu ya. Jadi gerakan kapal itu ada yang namanya gerakan oscilasi, ya, gerakan oscillate ya, oscillated. Nah, itu di mana kapal tersebut dianggap benda yang benar-benar padat, kemudian terapung di permukaan air, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan bergoyang dia tetap akan mengapung gitu ya. Ini jenis-jenis kapal ya, misal kapal barang, kapal penumpang gitu ya. Ini banyak kan kapal penumpang yang saya maksud, ya. Banyak lagi kapal kargo gitu ya. Nah, analisis ya. Sebelum Anda mendesain lokasi atau layout dermaga, Anda lihat dulu ya topografinya, hidronya, hidroceanografi, kemudian penyelidikan tanahnya seperti apa, kemudian Anda menganalisis kriteria desain, layout plan-nya seperti apa, kemudian struktur tanah, pasang surut air laut, dan lain-lain. Kemudian detail desain ya, detail desain ini ya Anda menggambar ya, gambar ya terserah, baik itu AutoCAD ataupun aplikasi lainnya, yang penting ada desain gambarnya itu tersedia ya. Kemudian dari desain gambar Anda melakukan tender dokumen, nah barulah nanti setelah jadi ya Anda melakukan konstruksi bangunannya seperti apa, atau perhitungan dari pelabuhannya gitu ya, beban, gaya angin, gaya gempa dan lain sebagainya dari aplikasi misal SAP 2000 dan lain sebagainya. Nah, secara operasional ya ini tadi ya berat struktur lembaga, kemudian muatan hidup terbagi rata. Jadi pelabuhan itu harus bebannya beban terbagi rata semua, nggak ada beban terpusat gitu ya. Karena ya beratnya itu ya berat merata karena apa namanya yang dipakai di pelabuhan itu bukan beban terpusat ya. Kemudian ada crane forklift-nya ya, forklift, kemudian ada truk, bus mungkin ya, atau mobil pribadi dan lain sebagainya. Jadi eh, yang diambil adalah gaya yang paling besar semua ya, yang berpengaruh ke pelabuhannya itu sendiri. Kemudian ada gaya tumbukan kapal berting ya, kemudian ada gaya tarikan ya, mooringnya seperti apa. Jadi kapal itu kan melayang-layang ya, ngapung gitu ya. Jadi ketiup angin dia akan ada gaya tarik, kemudian ada gaya tumbukan karena terdorong angin mungkin dia menabrak apa namanya si dinding dermaga, kemudian ada gaya tarik ya, itu fungsinya nanti mooring dolphin itu ya untuk sebagai penahan gaya tarikan kapal ya. Kemudian ada kondisi alam. Ini kondisi alam ini yaitu gaya gempa, kemudian gaya gelombang ya, baik arus maupun nanti angin ya. Jadi tadi draft, kemudian ada kill clearance-nya, kemudian dasar laut itu adalah ya, tinggi kotornya ya. Di ini tadi ya, tinggi bersihnya tadi misal 1,5 draft, kemudian atau 2 kali draft gitu ya. Itu tergantung jenis kapalnya lagi ya. Ini tadi tergantung berat weight tonnage-nya, DWT, kemudian LOA, full load draft dan lain sebagainya. Jadi kalau dia full load draft, nah kita bisa lihat ya, draftnya 3,8 meter, untuk dia DWT-nya 1000 semakin besar, 150.000, draftnya itu semakin dalam ya, jadi 17,7 meter lebih, hampir 18 meter ya untuk draftnya sendiri. Berarti kalau Anda mau membangun pelabuhan dengan berat kapal 150.000 DWT, itu kedalamannya lebih dari 30 meter yang harus Anda bangun gitu ya.
Ini penjelasannya saja ya. Jadi mau depth, kemudian full load depth ya, kemudian ini adalah length perpendicular LPP. Nah, ini tadi kan datanya sudah semua ya, LPP, kemudian LOA dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan gross tonnage ya, ton, satuannya ton gitu ya. Tergantung tadi ya, kapal kargo misal gross tonnage-nya 0,529 dwt ya, ini konversinya ya gitu ya. Kemudian di weight tonnage itu tonase bobot mati kapal gitu ya. Kemudian tonase kotor, kapal roro, misal kapal penumpang dan lain sebagainya itu masing-masing berbeda gitu ya. Jenis dan dimensi kapal itu itu tergantung dari jenis kapalnya lagi gitu ya. Jenis kapal yang akan bersandar ya, atau akan kargo, kemudian tonasenya seperti apa, karena akan berpengaruh ke panjang dan berat kapalnya. Kemudian elevasi muka air yang kita kemarin tadi sudah bahas ya. Ada HWS, ada MSL, ada LWS ya, AWL dan lain sebagainya itu perlu. Kemudian elevasi permukaan dermaga ya, ini juga perlu pertimbangannya. Ini contoh ya, ini contoh area pelabuhan kegiatannya. Nah, kapal pemandu tadi seperti ini ya. Jadi ada kapal yang memang mengiringi kapal untuk parkir biasanya, berikan kode. Nah, gaya tumbukan EB gitu ya, berting force. EB itu W dikalikan dengan V kuadrat dibandingkan 2G gravitasi gitu ya, dikalikan CM, CE, CS, CC gitu ya. Ini CM itu koefisien massa dari kapal, kemudian CE itu koefisien eksentrisitas kapal, CS itu koefisien kekerasan kapal, kemudian koefisien bentuk dari tambatannya itu CC. Nah, biasanya CS dan CC ini kita anggap sama dengan satu semua. Jadi bisa kita buang saja gitu ya. Jadi CM dan CE yang harus kita masukkan, eksentrisitas dari kapal, kemudian koefisien massa dari kapal. Di mana W besar itu adalah displacement kapal ya, kemudian V itu komponen tegak lurus ya, dengan kecepatan kapal yang membentuk dermaga. Biasanya ya berapa? Tergantung dari berat ya. Kalau dia semakin berat, biasanya semakin hantamannya semakin cepat gitu ya. Maksudnya semakin lambat ya. Ini hubungan-hubungan tadi ya. Nah, CM itu satu ditambah V 2 kali CB dikalikan D per B gitu ya. CB itu kita bisa cari dari W per LPP dikalikan B lebar kapal gitu ya. D itu draft kapal dan gamma nol berat jenis air laut. Nah, ini kita bisa masing-masing kita cari ya. CM itu terkait dengan CM ya, pengaruhnya itu ke CB. CB itu kita bisa cari dulu. Ini jadi bisa kita cari CM-nya gitu ya. Faktor koefisien dari masing-masing. Nah, ini biasanya sudah diketahui ya. Jadi tergantung dari berat DWT-nya, CB-nya itu kita bisa tahu besar misalnya 0,6 gitu ya, 0,712 dan lain sebagainya, tergantung dari berat jenis kapal ya. Nah, CE itu hantaman ya, hantaman L kecil seperempat dari LOA, kemudian L itu bisa juga seperenam dari LOA, tergantung dari panjang kapal ya. Nah, CE itu satu per satu ditambah L per L, L per R kuadrat ya. R itu jari-jari, kemudian L itu jarak sepanjang permukaan air, dermaga dari pusat berat ya, ke berat kapal sampai titik sandar kapal. Jadi ini R ya, gamma. Kemudian R itu 0,9 CB plus 0,11 kali LPP ya. Banyak ya rumusnya ya. Ini masing-masing dicari satu-satu ya. Nah, dari situ tadi ya kita bisa lihat ya nanti pengaruhnya seperti apa. Nah, ini contoh Anda mendesain kedalamannya misal 10 meter untuk jenis kapal tertentu gitu ya. Anda akan membangun tipe jetty atau tipe
apa misal gitu ya. Kemudian ada untuk bobot lebih dari 10.000, misal 3.000, 30.000 DWT, Anda eh, mulai bangun di kedalaman 12 meter gitu ya. Ini juga contohnya gitu ya. Selainnya seperti apa, dan thrusternya seperti apa ya. Anda mulai bangun, ancang gitu ya. Akhirnya seperti apa gitu ya. Ini contoh-contoh layout dermaga yang akan jadi tugas desain kalian ya. Jadi yang harus Anda cari itu peta barometri ya. Jadi terserah Anda akan membangun misal di pulau mana gitu ya, pulau Papua kayak apa Kalimantan dan lain sebagainya. Yang penting ada peta barometrinya gitu ya. Itu yang paling penting ya. Nah, ini misal pemecah gelombangnya, kemudian dermaga existingnya ya, dengan kedalaman 12 meter, Anda membangun suatu dermaga gitu ya, dengan misal penggunaannya seperti apa. Nah, ini tadi berat kapal 25.000 DWT dan lain sebagainya. Contoh lagi ya, dari Anda bisa juga mendesain, merubah apa namanya desain. Jadi Anda dari dia daratan menjadi suatu area pelabuhan yang besar gitu ya. Bisa jadi seperti di Tanjung Priok itu ya. Jadi Tanjung Priok itu kan persegi seperti ini ya. Ini apa konstruksi ya, pembangunan jeti misal, kemudian ada timbunan, kemudian ada angkur ya. Angkur ini berfungsi untuk penahan tiang pancangnya nanti. Kemudian ada capping beam ini sebagai penahan pendernya nanti ya. Kemudian ada timbunan lagi ya, baru dilakukan perkerasan ini untuk kapal bersandar jadi ya. Ya. Ini eh, sebagian kecil lah ya teoritis dari pembangunan pelabuhan ya. Contoh ya, ini tadi ya, struktur dermaga itu biasanya dengan ton atau fondasi tiang pancang baja ya. Kemudian perencanaan fondasi dermaga dianalisis dengan model dari SAP 2000, STAAD gitu ya. Jadi contoh lah, kalian pasti bisa semua lah mendesainnya ya. Oke, beban kren ya, beban kren ini banyak banyak ininya ya, banyak jenisnya. Jadi Anda bisa cari di pun ya, jurnal kayak berat kren itu apa satunya gitu ya, tergantung dari eh, desain kalian seperti apa. Nah, dalam konsep desain strukturnya gitu ya, eh, RU harus lebih kecil dari theta dikalikan Rn gitu ya. Yang berarti kuat perlu RU harus lebih kecil dari kuat rencana ya theta Rn. Karena theta itu faktor reduksi kekuatannya. Misal ya, force, ada moment, kemudian shear, torsionnya seperti apa, kemudian ini analisis, misal Anda menggunakan SAP 2000 ataupun STAD gitu ya, ini berdasarkan slab desainnya, ya seperti apa tebalnya gitu ya, dan sebagainya. Untuk tugas desain sebenarnya nggak sampai desain struktur yang sangat rinci ya. Anda cuma mendesain dari sisi transportnya saja, bukan dari sisi struktur. Jadi ya ini hanya sebagai pengetahuan karena dalam sisi struktur ya Anda akan lebih detail lagi mendesain gitu ya. Tetapi kalau memang Anda ingin menghitung tebalnya gitu ya, nah itu akan lebih ada nilai plus dari saya gitu ya. Tapi yang saya
tekankan di sini kita karena pelabuhan ini mata kuliah pecahan transportasi, gitu ya. Hanya yang lebih ditekankan adalah transportasinya ya, strukturnya memang pengaruh, tetapi memang dalam tugas desain nanti struktur ini pendukung saja gitu ya. Jadi yang saya harapkan Anda mendesain eh, transportasi kegiatan di pelabuhannya seperti apa gitu ya. Contoh untuk pelabuhan eh, penumpang ya, di speedboat, saya itu adalah share screen. Nah, ini contoh dry bulk gitu ya. Tadi kemudian contoh dari car terminal ya, ada car terminal biasanya di Pelabuhan Merak gitu ya, pelabuhan-pelabuhan penumpang lainnya yang memang dikhususkan untuk parkir-parkir kendaraan antri gitu ya. Kemudian ada liquid bulk terminal, ya, jadi desain untuk eh, struktur dermaganya seperti ini ya, lebih kurang. Nah ini tadi ya yang apa namanya, ini saya ya, misalnya di floating warp ya, jadi dia berdasarkan pasang surut air laut. Contohnya ya, jadi semakin pasang nanti dia naik sendiri ya, jadi kayak pelabuhan atau dermaga terapung gitu ya. Nah ini biasanya jarang untuk kapal-kapal besar, biasanya kapal-kapal kecil yang memang dikhususkan untuk nelayan, ya pariwisata dan lain sebagainya. Jarang untuk kapal-kapal besar. Saya untuk kapal-kapal besar itu eh, menggunakan ship file seperti ini gitu ya. Contohnya gitu ya, di Koison, juga ship file ya, ship file, kemudian ada ton ya. Koison ini sebagai fondasi, sebagai fondasi area dermaga. Kemudian ada vendor ini sebagai peredam ya, peredam karet untuk dia bersandar di konstruksinya, jadi pekerjaan pengerukan, penempatan batu ya, penempatan pasir, kemudian kasih batu pecah, masukkan, kemudian pekerjaan peralatannya ya, peralatan itu dimasukkan ya seperti pemadatan gitu ya, kemudian pengecoran dan lain sebagainya. Kemudian pengisian pasir dan lain sebagainya. Karena saya itu ada video gitu ya, gimana ya? Ini saya kasih video lah ya. Ini konkret untuk file blocks-nya gitu ya, file blocks, boulder ini ya morphin tadi ya, morphin eh, mooring mooring dolphin maksudnya dolphin, si dermaga ya. Ini contoh-contoh desain lah ya. Nah ini mooring dolphin tadi gitu ya. Mooring dolphin ini biasanya pasang di area-area penambat tempat parkir kapal tadi gitu ya, ataupun di daerah dermaga untuk mengikat sebagai dia eh, untuk menahan daya tarik kapalnya gitu ya, biar kapalnya nggak gerak kemana-mana ya. Ini breasting dolphin ya, breasting dolphin, kemudian ini mooring dolphin gitu ya, desainnya, kemudian contoh mooring dolphin juga ya, untuk dia bersandar ya, tali penambatnya itu ya bukan tali tambang biasa ya, memang yang desain khusus untuk narik kapal. Ya mungkin itu dari materi dermaga dan pemecah gelombang ya.
Utang saya tinggal satu pertemuan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kayak absen dulu kali ya. Andar Al-Afghani ada? Andar Al-Afghani? Andar Al-Afghani? Andar Al-Afghani nggak ada ya. Azhar Ilhami? Hadir Pak. Rizky Maulana? Rizky Maulana? Nggak ada ya kalau di absen ya. Di Zoom-nya nggak ada. Imam Rifki Hasudungan? Hadir, Pak. Oriza Satifah? Pak. Kurnia Setiatama? Kurnia Setiatama nggak ada juga ya di Zoom ya. Kurnia Setiatama nggak ada. Gina Dwi Riana? Hadir, Pak. Aufa Manan Atalah? Hadir Pak. Najwa Ardelia Miutisari? Hadir, Pak. Kafi Al-Mauludi Yudhistira? Hadir, Pak. I'zaz Nadif? Hadir Pak. Kalisa Fania? Kalisa Hadir, Fania? Pak. Hadir, Pak. Epriska Agilea Yusuf? Hadir, Pak. Bambang Wijaya? Hadir Pak. Felicia Fania? Hadir, Pak. Safira Distrianti? Hadir, Pak. Farhan Adiansyah? Hadir Pak. Muhammad Raya Al-Ayubi? Hadir Pak. Raisa Alifa Naufaldi? Hadir Pak. Huda Maulina Rahmawati? Hadir, Pak. Rifdan Eikidanu Kusnindar? Rifdan? Ada? Afrisal Hanafi? Muhammad Afrisal Hanafi? Nggak ada ya. Muhammad Zahran Istiqmal? Hadir Pak. Alvero Fadlan? Hadir Pak. Oke ya, semuanya saksi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang nggak hadir ya. Izin Pak, saya tadi sempat keluar Pak. Andar Al-Afghani Pak. Siapa? Andar Al-Afghani Pak, nomor 1 Pak. Yakin kamu keluar? Zahran tadi ada Zahran? Hadir Pak. Oke ya. Nanti Zoom-nya saya lihat juga sih. Jam berapa kalian masuk gitu ya. Kawan kok. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya coba share screen tugas ya. Pak, izin tanya. Kemarin kan ada tugas tulis tangan itu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkannya pas ketemu di kelas atau lewat Mas? Langsung saja. Sekalian Mas. nanti kumpulkan Oh, ya. berarti lewat Mas ya, Pak? Oke, Pak. Nah, untuk tugas desain ya. Nih coba Anda lihat dulu ya.
Ini tugas desain ini individu ya. Tugas eh, apa namanya tugas individu. Jadi ini bisa Anda foto atau screenshot dulu ya. Nanti saya juga share di Mas sih, Mas 3 ya. Jadi ada ukuran dermaga, kemudian pasang tertinggi, HWS, LWS gitu ya. Kemudian ada bobot kapal, Anda diminta mendesain ya, mendesain. Nanti ini spesifikasi pelabuhannya dulu ya. Nanti soalnya menyusul di Mas 3. Mungkin besok saya share ya. Dikumpulkan nanti pas UAS juga. UAS kita tuh tanggal berapa ya? Tanggal 15 Desember kalau nggak salah ya, atau 8 Desember ya? Coba siap tadi ya. Nah, 19 Desember ya, perkuliahan itu 19 Desember, berarti 22 Desember itu UAS ya. Silakan. Minggu depan masih bisa saya kasih ya. 4 minggu cukup lah ya, 4 minggu ya. Nah, mungkin tanggal 1 lah ya, tanggal 1 Desember saya kasih tugasnya, tugas besar. Jadi silakan nanti apa namanya dibuat. Saya saya buat dulu tugasnya ya, tugas desain lebih kurang seperti ini ya. Nanti tugas atau soalnya saya buat dulu ya. Untuk 1 Desember saya kasih di Mas 3 ya. Tolong ketua kelas ingatkan saya mungkin reminder kalau saya lupa ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelas hari ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Waalaikumsalam, makasih Pak. Pak. Makasih, Pak. Pak.